Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenali saya Febi Syaputri, mahasiswa Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Angkatan 2020. Nomor induk mahasiswa 2005 11 13 01. Pada video kali ini, saya akan melakukan eksperimen sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah eksperimen fisika skala 1 dengan dosen pengampu Dr. Zulirfan SSI MSI dan Ibu Ernindawati SPD MSc. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksperimen menentukan titik pusat massa benda tidak beraturan. Tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk mencari letak titik pusat massa benda tidak beraturan. Berikut alat dan bahannya. Langsung aja yuk kita lakukan eksperimen. Pertama-tama, kita gambar pola tidak beraturan pada kardus. Kemudian, kardus kita gunting mengikuti bentuk pola. Selanjutnya, kita beri 3 titik secara sembarang pada kardus dan tandai sebagai titik A, titik B, dan titik C. Tidak lupa kita ikatkan pemberat dengan benang. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan titik pusat massa benda tidak beraturan. Pertama-tama, kita gantungkan pemberat pada titik A. Biarkan tali bebas bergerak. Setelah diam, tandai titik yang dilalui oleh sebuah tali sebagai titik A aksen. Lakukan hal yang sama untuk mencari titik B aksen dan titik C aksen. Buatlah garis dari titik A ke titik A aksen, titik B ke titik B aksen, dan titik C ke titik C aksen. Titik potong dari ketiga garis tersebut merupakan titik pusat massa benda tidak beraturan. Langkah berikutnya, letakkan pola tidak beraturan di atas kertas grafik. Kemudian, tandai kelilingnya membentuk pola tidak beraturan pada kertas grafik. Setelah itu, kita akan menentukan titik pusat massa benda tidak beraturan. Kemudian, kita bagi benda tidak beraturan menjadi 3 bagian secara sembarang. Setelah kita gunting menjadi 3 bagian, tandai sebagai bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Setelah benda tidak beraturan yang kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing bagian tersebut kita hitung titik pusat massanya seperti yang telah kita lakukan pada benda tidak beraturan yang masih utuh sebelumnya.
Selanjutnya, kita akan menentukan X dan Y dengan meletakkan kembali potongan kardus ke atas kertas grafik. Kemudian, kita akan menandai P1 untuk nilai X dan Y bagian 1, P2 untuk nilai X dan Y bagian 2, dan P3 untuk nilai X dan Y bagian 3. Langkah berikutnya, kita akan menimbang massa masing-masing potongan kardus. Tandai sebagai M1 untuk bagian 1, M2 untuk bagian 2, dan M3 untuk bagian 3. Dari tabel hasil pengamatan, dapat kita ketahui bersama bahwa pusat hasil massa hitung dengan pusat hasil massa eksperimen memiliki hasil yang hampir sama, akan tetapi memiliki selisih yang tidak jauh berbeda antar keduanya. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan 1. Pusat massa merupakan sebuah titik yang dapat menunjukkan perilaku sebuah sistem ketika diberikan gaya atau torsi eksternal. Dapat kita contohkan pada jungkat-jungkit yang berusaha untuk menyeimbangkan posisi dengan mengatur titik porosnya. Yang kedua, perbedaan pusat massa hasil hitung dengan pusat massa hasil eksperimen terjadi karena beberapa faktor, yaitu kesalahan dalam membuat lubang pada titik potong benda, gangguan angin, serta kurangnya ketelitian saat melakukan eksperimen. Sekian video eksperimen dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!